Gusti Ngurah Rai dilahirkan pada tanggal 30 Januari tahun 1917 di Badung, Bali. Beliau merupakan anak dari pasangan I Gusti Ngurah Palung, seorang camat petang, dan I Gusti Ayu Kompiang, seorang wanita keturunan Bali. Berkat jabatan ayahnya, Gusti Ngurah Rai mendapatkan kesempatan untuk bersekolah formal di Hollands Inland School HIS di Denpasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS, beliau melanjutkan ke Mulo, setingkat sekolah menengah pertama, di Malang. Pada tahun 1936, ketertarikan Gusti Ngurah Rai terhadap dunia militer muncul, dan beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kader Militer di Prayoda Bali, Gianyar. Setelah itu, Gusti Ngurah Rai melanjutkan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officer Coro di Magelang dan pendidikan artileri di Malang. Pada tahun 1938, saat masih belajar di sekolah militer, Gusti Ngurah Rai menikah dengan Desa Putukari, seorang gadis dari rakyat biasa yang lahir pada tahun 1922. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Gusti Ngurah Rai menyadari bahaya konfrontasi militer dengan Belanda dan memperingatkan istrinya tentang kemungkinan besar kematiannya. Saat berpisah, beliau berkata, "Anggaplah aku telah mati, kapan pulang jangan dipikir." Selama masa kependudukan Jepang, Gusti Ngurah Rai menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. Setelah kabar Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai di Bali, Gusti Ngurah Rai menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil, yang merupakan penerus BKR. Beliau merasa perlu melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat di Yogyakarta dan akhirnya dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Belanda menduduki Bali dan mempengaruhi raja-raja setempat setelah perjanjian Linggarjati yang mengecewakan bagi Gusti Ngurah Rai. Beliau membentuk pasukan gerilya Ciung Wanara dengan kekuatan 13 kompi yang ditempatkan di seluruh kota di Bali. Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bertempur melawan Belanda yang mengerahkan lebih dari 2.000 pasukan dan sejumlah pesawat terbang. Pertempuran sengit terjadi, dan pertahanan demi pertahanan yang dibentuk oleh Gusti Ngurah Rai akhir. Pada tanggal 20 November tahun 1946, terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda di Marga, Tabanan, Bali. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Pertempuran Marga. Dalam pertempuran tersebut, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya berhasil melakukan perlawanan gigih meskipun mereka sangat kalah jumlah dan persenjataan. Pasukan Belanda melakukan serangan udara dan darat yang intensif, namun Gusti Ngurah Rai dan pasukannya tidak gentar dan terus melawan dengan semangat yang tinggi. Pada titik tertentu dalam pertempuran, Gusti Ngurah Rai menyadari bahwa pasukannya terjebak dan tidak dapat lolos dari serangan Belanda. Pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di desa Margarana. Hingga akhirnya, pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Gugurnya Gusti Ngurah Rai dalam pertempuran Marga menjadi simbol perlawanan Bali terhadap penjajahan Belanda. Dia dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang berjuang dengan keberanian dan kegigihan melawan penjajahan. Hingga saat ini, namanya diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Bali, nama universitas, nama stadion di Pulau Bali, di banyak jalan di Bali dan luar Bali, serta kapal Angkatan Laut Indonesia.